Halo Sobat Geopolitik, selamat datang kembali di Populernesia. Pernahkah kamu membayangkan, di balik layar panggung dunia yang penuh intrik, ada pertemuan-pertemuan rahasia yang bisa mengubah segalanya? Kita tahu, di Timur Tengah, ketegangan itu bagaikan api dalam sekam. Iran, dengan ambisi nuklirnya, dan Suriah, dengan perang saudara yang tak kunjung usai, selalu menjadi sorotan utama. Lalu ada Israel, yang merasa terancam dan punya garis merah yang jelas. Tak boleh ada kekuatan militer Iran di perbatasannya. Di sisi lain, ada Rusia, yang punya pengaruh besar dan kepentingan strategis di Suriah. Selama ini, kita melihat Israel dan Rusia seakan-akan berada di kubu yang berbeda. Rusia mendukung rezim Bashar al-Assad, sementara Israel terus-menerus melakukan serangan udara ke target-target yang mereka klaim sebagai milisi pro-Iran di Suriah. Tapi, apa jadinya jika saya katakan bahwa di balik semua itu, ada sebuah dialog rahasia yang jauh lebih kompleks dari yang kita bayangkan? Sebuah pertemuan yang membahas nasib negara-negara di Timur Tengah. Pertemuan antara dua kekuatan besar yang memiliki satu tujuan bersama, meskipun dengan cara yang berbeda. Hari ini, kita akan membongkar sebuah cerita yang tidak banyak orang ketahui. Kita akan telusuri, apa yang sebenarnya mereka bicarakan? Dan yang paling penting, apa dampaknya bagi masa depan Timur Tengah? Siap-siap, karena apa yang akan kita bahas hari ini akan mengubah cara pandang kalian tentang dinamika kekuasaan di panggung dunia. Rusia dikabarkan menolak untuk mengirimkan sistem pertahanan udara canggih S-400 ke Iran. Keputusan ini muncul di tengah memanasnya hubungan di kawasan Timur Tengah, terutama antara Rusia, Iran, dan Israel. Menariknya, ahli-ahli memperkuat dukungan militernya kepada Teheran. Moskow justru menjalin komunikasi intensif dengan Israel baru-baru ini. Kita semua tahu, Rusia dan Israel punya hubungan yang unik. Di satu sisi, mereka punya kerjasama dalam bidang keamanan, tapi di sisi lain, kepentingan mereka seringkali bertentangan, terutama di Suriah. Rusia, dengan pangkalan angkatan lautnya di Tartus dan pangkalan udara di Hmeimim, punya cengkeraman kuat di sana. Kehadiran Rusia di Suriah bukan hanya untuk mendukung Assad, tapi juga untuk mengukuhkan posisinya sebagai kekuatan global. Mereka ingin menunjukkan bahwa mereka bisa beroperasi dimanapun, kapanpun. Di sisi lain, Israel mengamati dengan was-was. Mereka melihat bagaimana Iran, melalui milisi-milisi proksinya seperti Hizbullah, mulai membangun infrastruktur militer di Suriah. Bagi Israel, ini adalah ancaman eksistensial. Mereka tidak ingin ada front baru di perbatasan mereka. Selama ini, mereka telah melakukan ratusan serangan udara untuk mencegah hal ini. Tapi, setiap serangan memiliki risiko. Salah perhitungan sedikit, bisa memicu eskalasi yang lebih besar. Disinilah peran Rusia menjadi krusial. Rusia adalah satu-satunya negara yang bisa berkomunikasi dengan semua pihak di Suriah. Mereka punya pengaruh terhadap Assad, punya hubungan baik dengan Iran, dan pada saat yang sama, mereka punya jalur komunikasi dengan Israel. Hubungan antara Rusia dan Israel dibangun atas dasar realisme. Keduanya sama-sama tidak ingin perang besar pecah. Israel tidak ingin perang habis-habisan dengan Iran, dan Rusia tidak ingin kehadirannya di Suriah terganggu. Dalam pertemuan itu juga, kedua pihak dilaporkan membahas isu-isu yang berkaitan dengan Iran dan Suriah, khususnya dalam konteks gencatan senjata yang telah disepakati dengan pihak Iran. Media nasional Israel Han melaporkan bahwa Tel Aviv telah mempertahankan jalur komunikasi yang terbuka dengan Moskow dalam beberapa waktu terakhir. Dalam percakapan bilateral itu, Israel menyampaikan harapannya agar konflik yang melibatkan Iran dan Suriah bisa diselesaikan melalui jalur diplomatik. Sebagai tanggapan, Rusia menyatakan kesediaannya untuk berperan sebagai mediator antara Israel dan Iran. Sebuah langkah yang memperlihatkan upaya Moskow menjaga keseimbangan pengaruhnya di kawasan. Menindaklanjuti tawaran tersebut, otoritas Israel disebut telah memulai serangkaian diskusi dengan pihak Rusia yang kabarnya dimulai sekitar 1 minggu setelah diumumkannya gencatan senjata.
Namun, hingga kini belum ada informasi mendetail mengenai isi dari pembicaraan tersebut. Keputusan Rusia untuk tidak mengirimkan sistem S-400 ke Iran dinilai sebagai bagian dari strategi kehati-hatian. Moskow tampaknya tidak ingin terseret lebih jauh dalam konflik terbuka dengan Israel yang berpotensi mengganggu perhitungan geopolitik dan strategi regionalnya. Langkah ini juga mencerminkan prioritas Rusia dalam menjaga stabilitas hubungan dengan Tel Aviv sekaligus menghindari ketegangan langsung dengan Amerika Serikat. Contoh nyata dari kesepakatan rahasia ini terlihat dalam berbagai peristiwa. Beberapa kali, Israel melakukan serangan udara di dekat pangkalan Rusia, tapi tidak pernah terjadi insiden serius. Ini menunjukkan bahwa ada komunikasi yang lancar. Rusia juga beberapa kali menutup mata ketika Israel menyerang konvoi senjata Iran atau target lain di Suriah, selama itu tidak membahayakan kepentingan mereka. Bahkan, ada laporan bahwa Rusia kadang-kadang memberikan informasi intelijen kepada Israel tentang pergerakan pasukan pro-Iran, sebagai bagian dari kesepakatan tidak tertulis ini. Tentu saja, Iran tahu tentang pertemuan-pertemuan ini. Mereka tidak suka, tapi mereka juga tidak bisa berbuat banyak. Mereka tahu bahwa Rusia adalah sekutu terpenting mereka di Suriah, dan kehilangan dukungan Rusia akan sangat merugikan. Ini menempatkan Iran dalam posisi yang sulit. Mereka harus berhati-hati agar tidak menyinggung Rusia, sambil tetap berusaha membangun pengaruh mereka di Suriah. Contohnya lainnya adalah ketika langit Iran bergemuruh. Sekutu Moskow dipertanyakan. Pada pertengahan Juni 2025 lalu, Iran diguncang oleh gelombang serangan udara intensif dari Israel yang berlangsung selama 11 hari. Target utama dari serangan ini adalah instalasi penting yang terkait dengan program nuklir Iran termasuk sejumlah fasilitas strategis di berbagai penjuru negara tersebut. Kejadian ini tidak hanya mengguncang stabilitas keamanan Iran, tetapi juga memicu sorotan tajam terhadap Rusia, mitra strategis yang selama ini dianggap berdiri sejajar dengan Iran dalam berbagai konflik regional. Salah satu pertanyaan besar yang datang adalah mengapa sistem pertahanan udara mutakhir Rusia seperti S-400 tidak hadir untuk melindungi langit Iran? S-400 yang telah menjadi ikon kekuatan militer Rusia dan digunakan secara luas untuk menjaga wilayah dan aset strategis seolah absen saat Iran menghadapi ancaman nyata. Ketidakhadiran sistem ini memicu kekecewaan luas baik di dalam negeri Iran maupun di kalangan pengamat asing. Mantan Wakil Ketua Parlemen Iran, Ali Motahari termasuk tokoh yang secara terang-terangan mengungkapkan rasa kecewanya. Ia menuding Rusia dengan sengaja tidak menjual S-400 ke Iran demi menjaga hubungan baik dengan Israel di belakang layar. Tuduhan yang tidak bisa dianggap remeh, mengingat intensitas kemitraan militer Iran-Rusia, terutama dalam perang di Suriah. Sejak dekade 1990-an hingga awal 2000-an, Iran telah berulang kali berusaha memperoleh sistem pertahanan udara jarak jauh dari Rusia, termasuk varian S-300 PMU-1 dan PMU-2. Namun, proses ini selalu diwarnai penolakan, penundaan, atau pembatalan sepihak dari pihak Rusia. Bahkan ketika kontrak pembelian S-300 PMU-1 akhirnya diteken pada 2007, Rusia kemudian membatalkannya. Itu kemudian diduga akibat tekanan kuat dari negara-negara Barat dan Israel. Kekecewaan mendalam ini kemudian mendorong Iran untuk mengembangkan sistem pertahanannya secara mandiri. Proyek-proyek dalam negeri pun bermunculan. Salah satunya adalah sistem Bafar 373 yang diklaim memiliki kapabilitas sekelas S-300. Bahkan dalam beberapa aspek disebut setara dengan S-400. Namun membangun sistem pertahanan udara yang kompleks dan handal bukan hal yang bisa dicapai dalam waktu singkat. Ia menuntut sumber daya besar, pengujian panjang, dan penyempurnaan berkelanjutan. Meskipun pada akhirnya Iran menerima sistem S-300 BMU-2 dari Rusia pada 2017, hubungan mereka tetap diwarnai ketidakpercayaan. Bahkan setelah kerja sama militer mereka semakin erat sejak 2015 di Suriah, sistem pertahanan seperti S-400 tetap tidak kunjung diberikan. Harapan sempat muncul pada 2019 ketika sejumlah pejabat Rusia menyatakan keterbukaan mereka untuk menjual S-400 ke Iran. Menyusul pernyataan Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Iran,
Ali Shamkhani yang mengungkapkan minat Iran terhadap sistem tersebut. Namun, harapan itu dengan cepat pupus. Rusia menyanggah bahwa mereka pernah menolak permintaan Iran. Dengan dalih bahwa Iran sendiri tidak pernah secara resmi mengajukan permohonan pembelian, Rusia dalam hal ini menempatkan tanggung jawab di pihak Iran mengisyaratkan bahwa bola ada di tangan Teheran. Pada 2020, setelah pembunuhan Jenderal Qasem Soleimani oleh Amerika Serikat, seruan dari sejumlah anggota parlemen Rusia kembali muncul. Mereka mendesak pemerintah Rusia agar segera menjual senjata mutakhir ke Iran, termasuk sistem pertahanan S-400 atau bahkan S-500 sebagai bentuk solidaritas dan langkah strategis untuk mencegah serangan lebih lanjut. Iran kemudian sempat membeli radar resonan ENE dari Rusia, sistem canggih yang mampu mendeteksi pesawat siluman dari jarak jauh. Tapi radar saja tidak cukup tanpa rudal intersepsi yang terintegrasi dan efisien. Di tengah rasa frustrasi yang terus meningkat, sejumlah pejabat Iran mengambil sikap lebih keras. Mereka mulai menegaskan bahwa Iran tak lagi memerlukan S-400. Menteri Pertahanan Iran, Brigjen Muhammad Reza Astiani pada Maret 2023 menyampaikan bahwa Iran telah mencapai kemandirian sendiri di bidang sistem pertahanan udara. Ia juga membantah kabar tentang rencana pembelian S-400 dan menyatakan bahwa sistem Bafar 373 sudah sangat cukup untuk memenuhi kebutuhan pertahanan udara Iran. Namun realitas di lapangan pada pertengahan 2025 membuktikan sebaliknya. Ketika Israel melancarkan serangan presisi ke wilayah Iran, sistem Bafar 373 tampak tidak mampu menghadang gelombang serangan yang menghantam target-target vital. Banyak pengamat menilai bahwa meskipun Iran telah membuat kemajuan signifikan dalam teknologi pertahanan udara, tetapi negara itu tetap belum memiliki sistem pertahanan berlapis yang cukup kuat untuk menghadapi kekuatan militer seperti Israel yang memiliki teknologi siluman dan rudal presisi tinggi. Jadi, pertemuan rahasia antara Rusia dan Israel ini bukan sekadar gosip. Ini adalah sebuah realitas yang membentuk peta kekuasaan di Timur Tengah. Ini adalah bukti bahwa diplomasi tidak selalu terjadi di hadapan kamera. Seringkali, keputusan-keputusan paling penting dibuat di ruangan-ruangan yang tak terjangkau oleh mata publik. Namun, pertanyaan besar tetap menggantung, sampai kapan aliansi pragmatis ini akan bertahan? Apa yang akan terjadi jika kepentingan mereka mulai bertabrakan? Dan, yang paling penting, bagaimana nasib rakyat Suriah, yang nasib negaranya ditentukan oleh pertemuan-pertemuan rahasia seperti ini? Apa pendapat kalian? Apakah langkah Rusia dan Israel ini bisa membuahkan perdamaian atau justru menciptakan masalah baru di masa depan? Bagikan pandangan kalian di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa, subscribe untuk tidak ketinggalan video-video analisis geopolitik mendalam lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya, tetaplah berpikir kritis teman. Yeah.